kita beberapa waktu yang lalu, Kang Mas Ketua Umum dan Kang Mas Dewan Pusat bersama dengan tim Lembaga Hukum dan Advokasi jalan-jalan ke Jakarta, ya, jalan-jalan ke Jakarta, kemudian melakukan roadshow ke beberapa pihak. Dan saya kira ini sangat penting maknanya bagi kita semua, karena kebenaran kalau tidak disampaikan itu tidak ada yang tahu. Tapi kesalahan, kejahatan kalau disampaikan terus-menerus, diulang-ulang, maka nanti orang-orang akan menganggap yang salah itu menjadi benar. Oleh karena itulah maka perlu bagi kita semua untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh warga persaudaraan setia hati Ternate, baik melalui media sosial, melalui sosialisasi secara langsung, melalui tatap muka, dan semua media yang bisa kita gunakan, mari kita gunakan untuk menyebarluaskan kebenaran yang diyakini oleh warga persaudaraan setia hati Ternate. Baik, saudara-saudaraku semua, bersama kita sudah hadir Kang Mas Sutrisno Budi yang saya rasa tidak asing lagi wajahnya, gayanya, apalagi semprotan-semprotan mautnya di media sosial, ya. Kemudian juga saya akan didampingi oleh pengacara kami yang handal, Mas Anton Ferdiansah. Beliau ini alhamdulillah mutiara yang kami temukan di sela-sela persoalan yang sedang kita hadapi, ya. Kita berterima kasih ada masalah ini, karena masalah ini telah menemukan banyak keindahan-keindahan yang kita rasakan, ya. Baik, selanjutnya mungkin sedikit cerita tentang Mas Sutris, ya. Mas Sutris adalah salah satu tim lawyers dari Lembaga Hukum dan Advokasi PSAT Pusat Madiun yang selalu aktif bersama kita semua mengawal proses-proses hukum yang sedang dialami oleh organisasi kita tercinta. Dan alhamdulillah semua berakhir dengan manis, ya Mas Sutris. Dan alhamdulillah saatnya kita menikmati manisnya perjuangan itu saat ini. Tetapi manisnya perjuangan itu tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak memetiknya, gitu Mas Sutris. Oke Mas Sutris, tanpa berpanjang-panjang lebar, mungkin saya ingin mengawali pertanyaan sederhana. Mas Sutris dan tim itu ngapain aja sih di Jakarta, gitu ya? Jauh-jauh dari Madiun ke Jakarta itu membawa apa dari Madiun, kemudian menyampaikan apa ke Jakarta dan disampaikan ke siapa, gitu. Kira-kira gitu Mas Sutris. Mungkin bisa cerita sedikit dulu tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jakarta kemarin. Oke Mas Sutris. Baik, Mas Eko, Mas Anton, Mas Ridwan, dan semua saudara-saudaraku yang menyimak pada malam hari ini. Kegiatan kami di Jakarta minggu yang lalu itu mendampingi pengurus pusat, dalam hal ini adalah Kang Mas Ketua Dewan, Ketua Umum, ada juga Dewan Pembina, untuk mengadu, ya, di pusat sana. Ngapain ngadu Mas Tris? Ya, jadi begini Mas Eko, setelah sekian lama kita ini diam begitu saja, ya, recording in progress, tidak banyak curhat ke pusat, ya, PBIPSI misalnya, ke mana untuk menyampaikan bahwa kita lah yang benar, karena kita pikir dulu itu percuma saja, karena yang pertama kita jauh, sedangkan lawan kita ada di sana mayoritas. Yang kedua, bahkan mereka adalah pengurus di sana, sehingga kalau mengandalkan kedekatan subjektivitas jelas kita kalah. Maka kita menunggu saja proses hukumnya selesai dulu. Nah, ketika proses hukum selesai di bulan Januari dan Februari tahun 2021, pengurus pusat, dalam hal ini Ketua Umum,
sudah bersurat ke Ketua Umum PBIPSI, kemudian juga Humas juga bersurat ke Ketua Umum PBIPSI, tentunya mohon memberikan sosialisasi tentang legalitas persaudaraan Sejati Ternate. Namun rupanya tidak ada tanggapan sama sekali, termasuk kita juga berkehendak untuk mohon audiensi, itu belum ada tanggapan sama sekali, sehingga pihak-pihak lain yang sudah kalah dalam persidangan itu tetap saja bebas melakukan kegiatannya melanggar hak kita, sehingga kita mengirim surat kepada Ketua DPD untuk mengadukan ini, dan alhamdulillah kemarin kita diterima. Setelah kita menyampaikan semua data-data yang ada, kemudian Bapak Ketua DPD memahami bahwa ternyata kitalah yang benar dan permasalahan sebenarnya sudah selesai. Tinggal bagaimana para yang memiliki kewenangan ini mau melihat kebenaran ini dan mau melaksanakan kewenangannya, sehingga permasalahan SHTRATE ini segera selesai daripada adanya pihak-pihak lain yang terus merongrong kita. Kemudian oleh beliau kami difasilitasi untuk bisa audiensi dengan Kemenpora, juga dengan Ketua Umum KONI, juga dengan Polda Metro Jaya. Ada hal yang juga agak darurat waktu itu adalah kurang lebih tinggal 2 hari saja pihak lain berpotensi akan melanggar hak kita, yaitu dengan mengadakan kejuaraan pencaksilat di Jakarta dan kegiatan para petani luhur di Magetan. Maka kita juga membawa misi agar sebisa mungkin kegiatan mereka itu dihentikan, supaya pelanggaran hak kita ini tidak terus-menerus terjadi. Ya. Begitu misi yang kita jalankan di Jakarta, Mas Eko. Baik, Mas Ya. Tris, ini pertanyaan ringan, Mas Tris. Kenapa terkesan mendekati tokoh-tokoh politik, Mas Tris, untuk menyampaikan legalitas kita? Mungkin ini pertanyaan saudara-saudara kita dan juga pihak lain nih. Kok kita politis sih? Padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Gimana, Mas Tris? Ya, jadi begini Mas Eko. Menyelesaikan masalah itu kan ada beberapa tahap. Yang pertama, kalau bisa ya mediasi, ya. Mediasi tidak bisa berhasil, kita negosiasi nggak bisa berhasil, arbitrase melalui IPSI, mungkin IPSI nggak merespon, kita sudah melangkah ke hukum. Hukum ini sudah tertinggi, ya, dan sudah tertinggi puncak sebagai negara hukum. Kalau sudah diputuskan oleh hukum harusnya semuanya patuh. Tapi faktanya ketika kita ini sudah diputuskan menang secara hukum, kita menuntut adanya perlindungan hukum kepada kita, hak kita dilanggar, di mana-mana kita tidak ada perkembangan yang berarti, ya. Jadi sehingga ketika kita mengalami kebuntuan seperti ini, ya kita mengadu ke siapa lagi kalau hukum ini kan juga yang buat adalah produk politik, ya kan? Ya maka kita mengadu ke salah satu yang kita punya jalur yang kita direspon baik adalah DPD, ya. Dan kebetulan
pusaran konflik terbesar ini sebenarnya di Jawa Timur, dan ketua DPD berasal juga dari Jawa Timur, sehingga mudah untuk memahamkan beliau karena ini ya di daerah yang sama ya, sehingga tanggapannya bagus ya, beliau mau mendengarkan dan mau melihat fakta, sehingga dari beliau lah akhirnya kita bisa menghadap Kemenpora, bisa menghadap Ketua Umum KONI. Ya sebelumnya ya mungkin karena kita ini dari desa, sulit sekali surat-surat yang kita kirimkan nggak tembus. Ya itulah kira-kira Mas. Ya baik. Jadi poinnya adalah Mas Tris ya dan saudara-saudara sekalian, bahwa kebenaran itu bisa kita cari di mana saja dan kita bisa lalui lewat jalan mana saja. Bisa lewat jalan darat, bisa lewat jalan udara, bisa lewat jalan politik, bisa lewat jalan hukum. Karena semua itu pada muaranya adalah bagaimana orang-orang itu tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya gitu ya. Kebetulan orang-orang yang selama ini mungkin kita jadikan sebagai sandaran agar mereka itu segera melaksanakan eksekusi, ternyata diam saja. Maka mungkin inilah cara terakhir bagaimana menyadarkan para pihak yang selama ini menjadi sandaran kita bahwa kita itu adalah organisasi yang sah, yang legal, pemilik yang sah dari nama organisasi Esa Terakhir, tetapi orang-orang yang kita sampaikan legalitasnya itu diam saja, terkesan tidak tidak peduli. Dan alhamdulillah ada orang yang peduli, yang kebetulan memang punya posisi di dunia politik. Saya kira itu ya Mas Tris ya, poinnya ya. Ya, kira-kira itu Mas Eko. Cuman kalau dibilang ini cara terakhir, belum, masih banyak cara yang mungkin lebih ya, tentu saja lebih ekstrim masih aja kita punya kan. Saya nggak memancing Mas Tris itu. Bahaya ini kalau dipancing Mas Tris ini, bisa keluar nih cara pendekarnya. Nah, pancing. Oke, Mas Anton mungkin ada pertanyaan terkait ini Mas Anton, silakan. Mas Tris, sabar, jangan terburu-buru menunjukkan semua strategi karena ikuti dan nanti akan sampai pada endingnya. Mas Tris, saya tertarik tadi membahas tentang kenapa kita memilih Ketua DPD sebagai orang yang kita temui di Jakarta. Karena di Jakarta itu kan sebenarnya banyak para tokoh nasional, para tokoh politik, dan masih banyak juga para pembesar-pembesar yang punya kemampuan dan kewenangan yang ada di Jakarta. Tapi singkat tadi ternyata Mas Tris mengatakan bahwa salah satu latar belakangnya karena Pak Lanyala itu berasal dari Jawa Timur. Artinya sebagai salah satu konstituennya mereka, kita adalah konstituen dari Pak Lanyala yang sumbernya dari Jawa Timur. Oke. Terjawab oleh Mas Tris di situ. Pertanyaan saya, pada saat kita beraudiensi dengan Ketua DPD, pada saat itu apa saja yang kita sampaikan dan apa rekomendasi dari Ketua DPD terhadap kita, Mas Tris? Ya, jadi saya tegaskan lagi bahwa pengurus pusat, Humas, bahkan LHA telah berkirim surat kepada hampir semua pimpinan di Jakarta. Beberapa kementerian kita surati semua, termasuk DPD, dan mohon maaf yang merespon baru DPD untuk bisa kami beraudiensi. Nah, dari beliau lah akhirnya kita bisa beraudiensi dengan pejabat-pejabat yang lain. Nah, kemudian pada saat ketemu beliau, yang kita sampaikan adalah permasalahan tentu saja kita merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, ya. Kita sudah melakukan semua kewajiban kita, namun hak kita sebagai warga negara yang baik tidak mendapat perlindungan yang baik, ya. Satu, kita berserikat dan berkumpul harusnya dilindungi oleh undang-undang, harusnya bebas, ya. Yang kedua, kita memiliki nama dan logo personalis dari Terakhir ini supaya tidak dipakai oleh orang lain yang gak berhak. Kita harus mengurus yang namanya merek, kita sudah urus. Berikutnya, ketika ada orang yang mengklaim itu, kita bersengketa di bidang hukum, kita juga sudah lakukan dan kita sudah menang. Kemudian ketika ada orang yang melanggar, sudah kita laporkan di mana-mana, tapi tidak ada yang diproses, ya kan?
Nah, ini tidak adilan menurut kami. Nah, ini yang kita sampaikan kepada Ketua DPD. Kita buktikan data-datanya bahwa kita sudah menang, putusannya ini sampai di tingkat ini, bunyinya putusan begini, pertimbangan hukumnya ini, sudah paham semua. Akhirnya ya beliau dengan telah melihat data dan fakta, melihat ketidakadilan yang kita alami, kemudian beliau memfasilitasi kita untuk ketemu pihak-pihak yang terkait dan bisa mengambil keputusan. Ya, salah satunya adalah KONI, ya. Kebetulan KONI salah satu yang kita beri somasi karena mengeluarkan surat rekomendasi kegiatan kejuaraan pencaksilat dan para petarung luhur yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Itu sudah kita somasi dan sampai batas waktu juga tidak diabaikan begitu saja, terkecuali ketika kita didampingi oleh Ketua DPD untuk menghadap Ketua KONI, dan setelah kita jelaskan duduk persoalannya, barulah Ketua Umum KONI dengan kesatria mencabut surat rekomendasi itu dengan pertimbangan tentu setelah melihat fakta-fakta hukum, ya. Begitu. Jadi bukan karena yang lain, ya. Gitu Mas. Baik, selanjutnya saya pernah membaca setelah dari pertemuan dengan Ketua DPD, Pak Lanyala itu langsung membuat surat terhadap, kalau saya tidak salah baca, pihak-pihak salah satunya Polda Metro Jaya yang dibuatkan oleh surat oleh Pak Lanyala. Itu surat tentang apa sih, Mas Tris? Ya, jadi Pak Ketua DPD setelah mendengarkan aspirasi kami, setelah membaca data-data, tentu saja juga mengharapkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan itu juga berlaku sama, yaitu mengikuti hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap itu Mas. Jadi salah satunya adalah untuk tidak membiarkan begitu saja kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang melanggar hak kita. Itu Mas. Faktanya ternyata mereka tetap melakukan pelanggaran. Selang 2 hari dari silaturahmi kita, Ketua DPD dan DPD juga sudah memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak tertentu. Ternyata pelaksanaan atau pelanggaran-pelanggaran yang ada di Jakarta tetap terjadi. Nah, lantas apa saja yang dilakukan oleh tim LHA di Jakarta dengan melihat kondisi pelanggaran yang nyata di depan mata kita semua, Mas Tris? Biar dijelaskan terhadap publik ini, Mas Tris. Ya, untuk yang kejadian di Jakarta dan di Magetan agak berbeda, Mas Anton. Baik. Yang di Jakarta kemudian kami audiensi di Polda Metro, ya, dengan berbagai macam diskusi panjang segala macam, dan pada akhirnya kita memilih sesuatu yang lebih baik. Jadi memang pada awalnya kami tentu saja ingin supaya ada kegiatan pencegahan supaya pelanggaran hukum terhadap kita ini nggak terjadi lagi. Namun dalam diskusi itu ada yang menyarankan kalau pelanggaran merek itu hanya dihentikan saja, maka besok-besok akan mengulang lagi, Mas Anton. Ya kan? Ya, tetapi kalau coba biarkan saja itu terjadi pelanggarannya, kemudian setelah itu dilaporkan pidana pelanggaran mereknya, maka ketika ada 1 atau 2 yang diproses secara hukum, maka ini akan memiliki efek jerah buat yang lain. Nah, untuk yang di Jakarta, inilah yang kita pilih. Jadi seperti itu, Mas Anton. Artinya ini memang merupakan strategi dari kita untuk tetap melakukan pembiaran dulu terhadap pelanggaran itu terjadi, baru kemudian kita membuat laporan agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran demikian lagi, Mas Tris, ya?
Ya kira-kira begitulah. Bukan berarti kita tidak bisa untuk menghentikan pelanggaran itu, bukan Mas Des ya? Ya, ini lebih dari pilihan ya. Pilihan kami menganggap ini lebih baik daripada itu, karena ya itu tadi, kalau ini hanya dibubarkan sekarang ya besok akan mengulang, tidak di sini, di tempat lain, tidak waktu ini, waktu yang lain, gitu. Kalau saya paham, saya ingin keluar dari mulutnya Mas Des biar masyarakat yang mendengar itu tahu. Artinya kita itu diam bukan berarti kita tidak bisa melakukan pencegahan, tapi justru kita biarkan dulu agar pelanggaran terjadi baru kita lakukan penindakan. Begitu Mas Des ya? Siap. Ya sudah Gitu, terang ya. kalau begitu. Monggo Mas Eko dilanjut dulu. Nanti saya coba masuk ke Mas Des lagi. Menarik ini. Siap.